Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernandi Putra dengan NIM 2019-12-0011. Saya merupakan mahasiswa STIMIK Borneo Internasional Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi bisnis. Ada 5 hal yang akan saya jelaskan mengenai komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu mengenai definisi komunikasi bisnis, lalu dasar-dasar komunikasi, lalu merencanakan pesan-pesan bisnis, lalu komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis, serta yang terakhir penulisan pesan bisnis. Oke, yang pertama kita akan masuk ke definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication atau communico atau communicare. Secara luas, pengertian komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal-sinyal, simbol-simbol, atau sebuah tindakan. Jadi komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia, manusia dengan institusi, institusi dengan institusi yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh profit. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dasar-dasar komunikasi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu unsur komunikasi, yang terdiri dari komunikator atau sender atau pemberi pesan, lalu ada pesan atau message, lalu ada media atau saluran atau channel, yaitu sebagai media penyampaian pesan tersebut, lalu ada komunikan atau receiver atau sebagai penerima pesan, dan yang terakhir yaitu umpan balik, feedback, atau tanggapan yang disampaikan oleh penerima pesan ketika seseorang memberi pesan menyampaikan pesannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik komunikasi. Di sini terdiri dari praktis. Yang pertama yaitu memuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu informasi dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan pengirim. Lalu ada faktual yang berisi fakta yang jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan kesan. Lalu ada padat, yaitu mengandung informasi yang paling penting dan bukan semua informasi. Lalu ada jelas, yang berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Dan yang terakhir yaitu persuasif, yaitu mengungkapkan manfaat bagi penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara yang pengirim inginkan. Poin yang selanjutnya yaitu manfaat komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu pemecahan masalah lebih cepat, pengambilan keputusan yang lebih tepat, produktivitas lebih meningkat, arus kerja lebih tepat, hubungan bisnis lebih kuat, bahan promosi lebih jelas, citra profesional lebih meningkat, serta yang terakhir yaitu respon stakeholder lebih meningkat. Oke, poin selanjutnya tujuan komunikasi. Yang pertama yaitu perubahan sikap atau attitude change, lalu perubahan pendapat atau opinion change, lalu ada perubahan perilaku atau behavior change, dan yang terakhir yaitu perubahan sosial atau social change. Lalu kita masuk ke poin berikutnya yaitu mengenai fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan agar setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Lalu ada fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian organisasi melalui peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. Lalu ada fungsi persuasif, yaitu berkaitan dengan upaya menumbuhkan komitmen bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Serta yang terakhir yaitu fungsi integratif, yaitu berkaitan dengan upaya organisasi menyediakan saluran komunikasi baik formal maupun informal yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Poin selanjutnya yaitu etika komunikasi. Komunikasi yang beretika terdiri dari semua informasi yang relevan, baik benar secara akal sehat dan tidak menipu dengan cara apapun. Sedangkan komunikasi yang tidak beretika meliputi informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan. Poin selanjutnya, bentuk dasar komunikasi. Komunikasi pada dasarnya terdiri dari dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, baik pesan bisnis, kepada pihak lain dengan menggunakan sebuah kata atau bahasa baik secara tertulis ataupun lisan. Lalu komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis.
Poin selanjutnya yaitu hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan teknis. Hambatan teknis yaitu hambatan yang timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Lalu ada hambatan sematik, yaitu hambatan yang terjadi karena salah mengartikan makna. Lalu ada hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang muncul dari masalah pribadi yang dihadapi baik komunikator maupun komunikan. Lalu poin yang terakhir yaitu cara mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan meminimumkan gangguan teknis, lalu mengadopsi pendekatan yang berpusat pada penerima, lalu memberikan dan merespon umpan balik yang konstruktif, serta yang terakhir bisa memanfaatkan teknologi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu merencanakan pesan-pesan bisnis. Poin yang pertama yaitu mengenai proses menulis pesan bisnis. Pesan-pesan bisnis bisa ditunjukkan untuk pelanggan, pemasok, kantor pajak, kantor akuntan, dan pihak-pihak lainnya yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan organisasi kita. Pesan bisnis yang efektif membutuhkan 3 langkah dalam proses menulis, yaitu yang pertama, merencanakan pesan bisnis, lalu menulis pesan bisnis, dan yang terakhir, menyelesaikan pesan. Ketiga langkah di atas diaplikasikan pada berbagai macam pesan. Poin selanjutnya yaitu proses perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses penetapan berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebelum pesan bisnis tersebut diluncurkan. Proses perencanaan pesan bisnis meliputi kegiatan. Yang pertama, menentukan tujuan, lalu menganalisis audiens, lalu ada menentukan ide pokok, serta yang terakhir, menyeleksi saluran dan media. Baik, saya akan bahas keempat hal ini. Yang pertama, menentukan tujuan. Secara umum ada 3 tujuan pesan bisnis, yaitu yang pertama, memberikan informasi, yaitu memberitahu tentang segala hal yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Lalu ada melakukan persuasi atau membujuk kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dan direspon sebagaimana dikehendaki. Lalu yang terakhir ada melakukan kolaborasi, yaitu bekerja sama bisnis antar seseorang dengan pihak lain. Lalu yang kedua yaitu menganalisis audiens. Analisis audiens merupakan proses pemeriksaan seluruh faktor objektif atau empiris yang berkaitan dengan komunikan. Audiens bisa berupa individu pribadi maupun organisasi. Yang ketiga, menentukan ide pokok. Ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Penentuan ide pokok dapat dilakukan melalui menggali ilmu atau brainstorming, lalu petunjuk atasan, serta yang terakhir melalui kebiasaan atau peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Lalu yang keempat yaitu menyeleksi saluran dan media. Ide-ide dapat disampaikan lewat 2 saluran, yaitu saluran lisan dan tertulis. Saluran mana yang digunakan tergantung pada tujuan pesan, waktu, formalitas, dan harapan audiensnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu pertimbangan dalam pemilihan media. Yang pertama yaitu kekayaan sebuah media, yaitu kemampuan media untuk menyampaikan pesan, memfasilitasi umpan balik. Lalu ada formalitas sebuah pesan, lalu keterbatasan media, lalu tujuan pengirim, lalu urgensi dan biaya, serta yang terakhir preferensi atau harapan penerima. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis. Poin pertama yaitu komunikasi menurut luang lingkup. Organisasi terdiri atas sejumlah orang yang saling berinteraksi dan saling bergantung. Oleh karena itu, dalam setiap organisasi terjadi proses komunikasi dalam berbagai bentuk dan pola. Menurut ruang lingkup, terjadinya komunikasi dibedakan menjadi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal maupun eksternal dapat berlangsung melalui saluran komunikasi formal dan komunikasi informal. Poin selanjutnya yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung adalah proses komunikasi yang dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak.
Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah proses komunikasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat atau media komunikasi. Poin selanjutnya yaitu komunikasi visual dan komunikasi audio visual. Komunikasi visual adalah penyampaian pesan yang berupa gambar, foto, atau grafik untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi lawan komunikasi. Sedangkan komunikasi audio visual merupakan kegiatan penyampaian pesan melalui simbol-simbol animasi dan suara. Film merupakan salah satu bentuk komunikasi audiovisual yang populer dalam kegiatan komunikasi bisnis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai penulisan pesan bisnis. Poin yang pertama adalah pengorganisasian pesan. Pengorganisasian pesan erat kaitannya dengan penyusunan kata, kalimat, dan paragraf. Pesan diorganisasikan dengan baik bila kata, kalimat, dan paragraf yang digunakan adalah sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, bila pesan tidak diorganisir dengan baik, maka pesan tidak dapat mencapai sasaran atau respon audiens tidak seperti yang diharapkan. Untuk mencapai pengorganisasian yang baik, diperlukan 3 langkah, yaitu yang pertama, menetapkan ide atau gagasan pokok, lalu yang kedua, mengelompokkan ide atau gagasan, serta yang ketiga, memutuskan pola urutan gagasan. Poin yang terakhir, yaitu pemilihan kata yang tepat. Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis, baik secara lisan maupun tertulis, perlu memperhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama yaitu, gunakan kata yang familiar atau dikenal dan lazim digunakan. Lalu yang kedua, pilih kata-kata yang singkat dalam menyampaikan pesan bisnis. Lalu yang ketiga adalah hindari kata-kata yang bermakna ganda dan multi tafsir. Jika memiliki 2 ide yang memiliki tingkat kepentingan sama, gunakan kalimat majemuk atau penggabungan kedua kalimat sederhana. Jika salah satu ide memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah, maka gunakanlah kalimat kompleks. Sekian presentasi dari saya, Rizky Fernandi Putra, dengan NIM 2019-120011. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.